Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, pembahasan kita kali ini adalah tentang sabar menghadapi musibah. Dalam kita menghadapi kehidupan di dunia ini, terlebih kita sebagai orang muslim tentu tidak akan lepas dari namanya ujian. Kadang-kadang kita merasakan beban kehidupan yang teramat berat, padahal sebenarnya adalah itu merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Ada kalanya orang merasa sabar dengan ujian yang diberikan Allah, tetapi tidak kalah juga ada banyak sekali masyarakat kita yang merasa bahwa ujian yang ditimbakan Allah terasa sangat berat. Akan tetapi sebagai orang muslim, kita betul meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah timpakan kepada kita adalah dalam rangka kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Kenapa kita sebagai manusia muslim harus betul menyadari bahwa itu adalah sifat ataupun kasih sayang Allah diberikan, yang hanya mutlak diberikan kepada orang-orang yang beriman. Sebab dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa hanya dengan mengatakan kami telah beriman, kami telah bertakwa kepadamu ya Allah, sedangkan mereka tidak diuji? Ini adalah sebuah pertanyaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita, bahwa di balik segala ujian ada derajat yang lebih tinggi yang akan kita peroleh. Tapi dengan sebuah catatan, bahwa kita harus sabar menjalani. Kesabaran yang kita lakukan tentu tidak mudah dan tidak semudah untuk membalikan tangan, karena itu membutuhkan energi yang luar biasa yang tumbuh dari rasa iman kita kepada Allah. Ada kalanya Allah memberikan musibah itu sebagai ujian untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dan ada kalanya ujian itu akan berpengaruh lebih kepada kita, akan mengajarkan kepada kita bahwa kita akan semakin kuat untuk menghadapi. Dan hanya orang-orang yang kuat, yang teguh dalam menjalankan syariat Allah, itulah yang akan menjadi pemenangnya. Dan ada kalanya musibah sebagai peringatan agar kita lebih muhasabah diri, mengintrospeksi diri, agar kita lebih baik lagi dalam menjalankan kehidupan ini. Dan kondisi yang kita hadapi sekarang ini adalah barangkali merupakan peringatan yang Allah berikan untuk kita jalani. Kita renungkan apa yang telah kita lakukan di masa yang akan datang dan apa yang sudah kita lakukan di masa yang lampau, untuk kemudian kita berpikir apa yang seharusnya kita lakukan di masa yang akan datang.
kondisi wabah yang sedang melanda bangsa kita menjadikan kita lebih bermuhasabah. Barangkali kegiatan-kegiatan hegemoni, pengajian dan lain sebagainya yang kita lakukan akan menambahkan atau menumbuhkan rasa sombong diri atau bangga diri dengan peran kita sebagai orang-orang yang dinomorsatukan, khususnya di dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat kita. Barangkali itulah, dan kita sekarang dituntut untuk ikhlas beribadah di rumah saja tanpa harus dilihat orang lain apakah kita semangat dalam menjalankan ibadah atau malah sebaliknya. Dan musibah yang Allah berikan berupa azab, naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan itu tidak akan menimpa kita sebagai kaum muslimin. Dan Allah sudah menggariskan bahwa musibah yang berupa azab itu hanya diberikan kepada orang-orang yang kafir. Dan mudah-mudahan apapun yang telah digariskan oleh Al-Quran kepada orang-orang terdahulu yang mendapatkan azab itu menjadi batu loncatan, menjadi sebuah pengalaman yang akan kita laksanakan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan orang-orang yang sukses ataupun orang-orang yang bisa melewati musibah dengan baik, yaitu dengan sabar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar melalui segala cobaannya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfus was-samarati wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Luar biasa Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan bahwa kategori sabar yang kita lakukan ada beberapa hal, menyebutkan bahwa sabar ala ta'ah, asyabaru ala ta'ah, sabar dalam melakukan taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memberikan derajat 600 derajat keagungan dari nama sabar ala ta'ah. Bukan sabar menjauhi maksiat. Ini yang merupakan tantangan bagi kita sebagai penyuluh agama untuk bisa memberikan tausiah atau memberikan pencerahan kepada masyarakat di sekeliling kita dengan penuh kesabaran, sabar untuk menjauhi maksiat. Dan Allah memberikan derajat 900 derajat bagi orang-orang yang melaksanakan ini. Dan sabar akan ditimpa musibah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 300 derajat bagi orang-orang yang sabar menghadapi segala musibah. Dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan yang sempurna dan akan mendapatkan rahmat dari Tuhan mereka sebagai orang yang akan mendapatkan petunjuk, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 157. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.